Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fajar. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial yaitu Kak Gita. Kak Gita, bisa mengenalkan dirinya? Halo semua, perkenalkan nama aku Gita dan umur aku sekarang 18 tahun. Nah, Kak Gita, kali ini kita akan bahas topik mengenai lingkungan, khususnya yaitu tentang kebersihan lingkungan. Nah, Kak Gita kan tahu sendiri nih, lingkungan kita tidak sebersih yang kita kira karena banyak masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, mungkin dari pengalaman Kak Gita sendiri mengenai kebersihan lingkungan itu bagaimana? Mungkin di daerah Kak Gita bagaimana kebersihan lingkungan? Wah, topiknya cukup rumit ya kalau berbicara masalah lingkungan. Sebenarnya emang iya, masalah yang paling mendasar di lingkungan kita yaitu sampah. Orang-orang yang buang sampah sembarangan, orang-orang yang tidak mampu mengolah sampahnya sendiri, dan ujung-ujungnya bakal berceceran kemana-mana. Apalagi plastik. Plastik kan seperti yang kita tahu ya, plastik kan penguraiannya sangat lama. Kalau di daerah saya sendiri, sebelumnya saya asalnya dari Tabanan. Daerah saya itu di desa. Itu pengolahan sampahnya dari desa sudah mulai di diperkenankan gitu loh. Dari desa tuh menyediakan troli sampah, khusus sampah plastik. Jadi kalau sampah plastik di desa saya sendiri itu bukan perumah yang mengolah, tapi desanya yang mengolah. Itu dijual ke pengepul. Itu sih kalau pengolahan sampah di desa saya. Baik Kak Gita. Nah, tadi kan Kak Gita membahas tentang pengolahan sampah di desa Kak Gita. Mungkin jika saya ingin bertanya nih, bagaimana sih pengolahan sampah di keluarga Kak Gita tersendiri? Mungkin Kak Gita dengan keluarga mempunyai cara tersendiri untuk mengolah atau mengelola sampah. Oh, oke. Kalau dari keluarga sih cerita ya, sedikit cerita ya. Teman-teman kalau mau mendengarkan boleh. Saya ini berasal dari keluarga yang sangat aware masalah sampah. Kami dari kecil itu diajarkan bahwa sampah kami adalah tanggung jawab kami. Jadi kalau ada salah satu dari kami yang membuang sampah sembarangan itu langsung terkena hukuman. Jadi saya sekeluarga ini bisa dibilang cukup fanatik masalah sampah. Apalagi kalau bagian dari keluarga saya ada yang melihat orang yang membuang sampah sembarangan itu pasti langsung ditegur, dimarahi. Jadi kalau pengolahan sampah di keluarga saya sendiri, kalau plastiknya itu diolah oleh desa. Jadi kami setiap membuang sampah itu kami pisahkan antara sampah plastik dan sampah organik. Sampah organiknya kami jadikan kompos. Kalau sampah anorganik itu diserahkan ke desa untuk diolah. Itu sih dari keluarga saya. Baik Kak Gita. Cukup unik ya tentang pengolahan sampah di keluarga kita. Ya. Nah, saya ingin bertanya kembali. Tadi kan kita membahas tentang pengolahan dan pemilahan sampah. Menurut pendapat Kak Gita nih, kan sekarang kita tahu banyak di tempat umum, khususnya seperti di Singaraja saja di Taman Kota, kan pasti ada tempat sampah berwarna tiga warna itu kan, hijau, kuning, dan merah. Nah, itu kan sudah tidak dipisahkan berdasarkan jenisnya. Namun masih banyak masyarakat yang membuang tidak pada tempatnya dan malah menjadikan seluruh jenis sampah itu menjadi satu. Mungkin Kak Gita ada pendapat tentang itu? Ya, ini paling paling sering kita ketemui. Nggak jadi taman kota, di kampus atau di tempat-tempat umum lainnya. Menurut saya ya, akar masalahnya itu pertama, yaitu kurangnya pengetahuan generasi muda tentang sampah. Ada nih teman saya, nggak usah sebut nama ya, inisial aja, inisial N. Dia bahkan nggak tahu apa itu sampah organik dan anorganik. Jadi menurut saya kita kalau mau mengatasi masalah ini, atasi dari akar. Jadi kita harus menanamkan pengetahuan tentang sampah itu dari kecil, dari TK, dimulai dari keluarga. Bila perlu bahkan bagusnya pengetahuan tentang pengolahan sampah ini diberikan di sekolah. Nah, kalau tidak begitu rasanya sangat susah ya kalau kita harus ngasih tahu satu-satu tentang sampah. Nah, jadi kayak nggak semua orang tahu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan juga karena mereka nggak tahu apalagi itu organik dan anorganik. Tidak semua orang tahu tentang hal tersebut. Jadi kalau mau merubah itu ya harus cari sumber masalahnya, yaitu dari sejak ini harus ditanamkan. Setuju sekali dengan pendapat Kak Gita. Karena sebagai generasi muda sudah tentu kan kita yang akan melanjutkan bangsa ini nantinya. Jadi kalau lingkungan kita kotor dari sekarang, kedepannya mungkin akan lebih buruk lagi. Nah, berbicara tentang generasi muda nih, kan Kak Gita umur 18 tahun dan juga sebenarnya saya. Mungkin
menurut Kak Gita, eh, nah dari Kak Gita sendiri dulu, pernah mungkin Kak Gita mengikuti kegiatan mungkin di sekolah ataupun di kampus yang ke arah lingkungan, mungkin di sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kebersihan lingkungan? Bisa di-share pengalamannya di sini kepada kami dan seluruh kelompok. Nah, ini sebenarnya yang membingungkan ya. Atau mungkin pergaulan saya yang kurang jauh, atau kampus dan sekolah saya yang tidak bekerja sama atau tidak memiliki program kerja seperti itu. Karena sejauh ini ya, hingga saya berumur 18 tahun ini, sekalipun saya belum pernah mengikuti kegiatan bakti sosial bersih-bersih ke pantai atau ke jalan-jalan di daerah, itu belum pernah sih saya. Apalagi webinar mengenai lingkungan, itu sama sekali saya belum pernah ikut. Atau mungkin saya yang terlalu tertutup sehingga susah mendapatkan informasi seperti itu. Tapi sejauh ini belum pernah. Kalau Fajar? Mungkin dari saya sendiri, saya pernah mengikuti kegiatan bakti sosial mungkin sebelum saya kuliah ya, mungkin waktu masih SMA ataupun masih SMP. Karena saya aktif beberapa organisasi seperti Sispala ataupun kegiatan kepramukaan. Nah, jadi itu memang benar-benar membantu sih. Jadi kan seperti yang kata Kak kita tadi, harus ditanamkan sejak ini tentang kesadaran akan pengolahan sampah. Jadi, rasa organisasi seperti itu sangat membantu sekali menyadarkan generasi muda mengenai pentingnya pengolahan seperti itu. Wah, kalau ada programnya saya sih mau ikut ya. Apalagi saya seneng banget kalau menemukan orang yang sama-sama peduli mengenai pengolahan sampah. Kalau boleh tahu Fajar, daerahnya mana? Kebetulan saya daerah saya dari Jembrana, dan pengolahan sampah di sana hampir mirip dengan Kak kita karena ada satu tempat dan sampah yang dimana tempat pembuangan akhir yang dimana itu dikelola oleh dinas lingkungan hidup. Jadi mungkin di setiap instansi ataupun setiap desa itu nanti sampah itu dikumpulkan dulu di tempat pembuangan di satu desa, baru dia akan diambil oleh Troli sampah. troli sampah. Itu juga dipilah berdasarkan jenis sampahnya. Dan bahkan di desa saya itu ada namanya bank sampah itu. Jadi setiap satu sampah plastik itu nanti bisa ditukarkan ya. Jadi mungkin kita mengumpulkan sekian kilo, jadi nanti dimasukkan ke dalam tabungan. Oh, berarti sejauh itu sudah strategi dari pemerintah ya, Ya. untuk menyadarkan masyarakatnya. Jadi itu selain kita dapat keuntungan karena memilah sampah plastik, lingkungan juga jadi bersih seperti itu. Saya pernah nih ada pengalaman. Kebetulan saya seorang guru ya, guru tari. Punya anak murid itu SD rata-rata SD SMP gitulah. Jadi murid saya yang SD ini kadangkala nih saya lihat ya, saya perhatikan itu selalu buang sampah sembarangan. Kayak kelas 5, kelas 6 SD itu kan seharusnya udah tahu ya buang sampah pada tempatnya. Tapi yang saya perhatikan ya, rata-rata murid-murid saya tuh sama sekali nggak tahu gitu loh harus buang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang mereka buang di taman seenaknya aja gitu loh. Kalau dilihat dari sana, kayaknya memang daerah saya pengetahuan tentang itu masih kurang deh. Saya kebetulan di daerah Tabanan, di pelosok desa, jadi mungkin kurang pengolahan sampahnya. Tapi kalau dari desanya bagus sih pengolahan sampahnya, tapi kesadaran dari anak-anaknya itu kurang menurut saya. Jadi itu memang dari kesadaran diri sendiri sebenarnya, karena pemerintah sudah berupaya sekali dalam pengolahan sampah. Kalau dilihat dari effortnya ya, saya rasa pemerintah sudah cukup bagus gitu loh rancangannya membuat bank sampah. Ya. Tapi sekarang kayaknya PR-nya di anak-anaknya, gimana caranya menanamkan anak-anak agar membuang sampah pada tempatnya, itu sih. Benar sekali Kak kita, seperti yang saya bilang tadi kan, anak-anak kan generasi muda yang akan melanjutkan bangsa ini. Kalau sekarang sampah itu dibiarkan berserakan, kita tidak memiliki kesadaran, mungkin beberapa tahun ke depannya mungkin bumi ini akan dipenuhi oleh sampah. Apalagi plastik yang terurai ribuan tahun, yang sangat menjadi perbincangan harusnya. Oh iya, saya ingin bertanya nih ke kita, kan selain pengolahan sampah plastik nih, kita sebagai masyarakat juga dapat mengolah sampah itu menjadi suatu benda yang berharga seperti kerajinan, mungkin hal-hal lain yang dapat dijual kembali yang memiliki harga jual. Mungkin Kak kita
di daerah Kak Gita apakah ada mungkin pengrajin sampah yang membuat seperti tas ataupun benda-benda yang dibuat dari barang bekas itu diolah menjadi benda yang berharga? Kalau membuat kerajinan itu, kalau di daerah saya ada, tapi bukan plastik, tapi koran bekas. Kalau teman-teman tahu atau Fajar tahu, bokoran untuk sarana sembahyang yang dari koran. Oh, Nah itu sempat menunjukkan. ya. Nah itu di desa saya ada pengrajinnya, dan itu lumayan terkenal. Bokorannya itu sampai dijual ke seluruh Bali. Itu sampah korannya itu digulung-gulung kecil, terus dibuat lingkaran sesuai. Iya, tahu kan? Tahu. Nah itu dah di daerah saya ada pengolahannya seperti itu. Cuma kalau plastik sepertinya nggak ada deh. Kalau koran kan dia kertas, cepat terurai. Cuma kalau banyak ya sama juga limbah. Jadi ada di daerah saya aja. Tapi kayaknya sekarang karena trennya udah turun, penjualannya juga turun. Ya sih, karena mungkin kan namanya juga tren pasti ada masa hangat, ada Masa hangat. kembali. Masa trainingnya. Em, jadi teman-teman kita akan bertanya sekali lagi nih kepada Kak Gita. Kita pengolahan sampah plastik kan sering nih solusi yang umum diketahui oleh masyarakat itu plastik itu didaur ulang kembali. Namun supaya kita tahu tidak semua jenis plastik itu dapat didaur ulang. Mungkin dari Kak Gita ada saran nggak sih untuk mengurangi penggunaan sampah plastik? Mungkin dari kegiatan kita sehari-hari, karena menurut saya sendiri, kita nih sebagai manusia ini beraktivitas saat ini di zaman sekarang saya katakan pasti akan menghasilkan sampah plastik seharinya minimal satu, karena dalam satu hari itu rasanya tidak mungkin manusia itu tidak menghasilkan sampah plastik. Pasti kan membeli makanan ataupun mengkonsumsi minuman yang siap saji pasti akan menggunakan kemasan plastik. Mungkin dari Kak Gita ada solusi nggak untuk kita semua bagaimana cara pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya Fajar, saya itu dalam pengolahan ini ya, dalam meminimalisir penggunaan sampah plastik ini, saya terinspirasi dari Jegek Bali tahun 2019. Namanya Kak Pratiwi. Kak Pratiwi ini lumayan punya followers banyak di Instagram, di TikTok. Nah, beliau ini memperkenalkan caranya agar kita ini kesehariannya minim penggunaan plastik ini. Ya. Yang pertama itu dari kita sendiri aja, dari diri kita sendiri, membawa botol minum sendiri kemana-mana. Jadi seperti tumbler sendiri. Iya, jadi kita bawa botol minum sendiri. Terus kalau kita belanja, bawa tas belanja. Belanja Tas belanja yang bukan berasal dari plastik. kita dari kain seperti itu ya. Iya. Terus kalau beliau berbelanja, itu bawa kotak makan sendiri bahkan. Itu menurut saya Kak Tiwi itu kesadarannya akan lingkungan tuh dan mendorong generasi-generasi muda akan lingkungan tuh kayak udah luar biasa ya kontribusinya. Jadi saya juga terinspirasi. Bahkan saya sekarang kalau ke kampus bawa botol minum sendiri. Kalau kita beli ya Fajar, berapa sih harga sebotol minum? 5.000 ya? 5.000-an. Sehari itu saya bisa beli 3 kali loh. Bayangkan seminggu, Selain sebulan. itu, berarti selain menghemat sampah plastik, dapat menghemat biaya kita dalam Iya, kehidupan sehari-hari kebetulan ya. seperti itu. Jadi bayangkan itu menumpuk selama sebulan, setahun gitu. Itu sih kalau dari saya itu sih cara paling mendasar ya. Ya. Saya juga sependapat dengan Kak Gita. Saya juga melakukan hal tersebut, mungkin membawa botol minum, selain itu menggunakan tempat makan yang berkali-kali dapat digunakan berulang kali. Nah, jadi itulah solusi teman-teman untuk pengurangan penggunaan sampah plastik. Nah, jadi itu dia teman-teman, bagaimana cara kita mengolah sampah plastik khususnya agar lingkungan ini tuh lebih bersih daripada dari sampah plastik khususnya. Karena yang kita tahu, kita selaku generasi muda, kita pasti akan melanjutkan nanti dunia ini gitu. Jadi dengan kita mengolah sampah plastik mulai sejak dini, sejak sekarang, jadi itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik ke depannya, sehingga nanti kita dapat mengajarkan anak cucu kita cara mengolah sampah dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jadi seperti itu.
Nah, mungkin itu saja untuk Kak Gita. Terima kasih karena telah menghadiri podcast ini. Ucapkan Terima kasih kembali telah diundang. Mungkin sekian saja dari kami. Saya Fajar dan Saya Gita. sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Terima kasih.